A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah, pendengar setia Mujahidin dan pemirsa M2 TV dan Kompas TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali mengudara dan juga menemani pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV dimanapun Anda berada di program Mutiara Hati yang alhamdulillah insya Allah selama 30 menit ke depan saya akan bersama Ustadz Ma'ruf Zaharan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kali ini kita akan membahas terkait apa nih Ustaz? Marhaban ya Ramadan. Masya Allah. Nah, di Khofillah rahimakumullah insya Allah kita akan membahas terkait marhaban ya Ramadan. Nah, mungkin boleh dijelasin nih Ustaz. Sebenarnya marhaban ya Ramadan ini apa sih Ustaz? Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun menyaksikan siaran kami, kita sekarang akan menyambut dan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ini karena Ramadan Allah sediakan sebagai bulan kebahagiaan, happy bagi umat. Jadi jangan sampai umat ini menganggap bulan suci Ramadan sebagai beban. Apakah itu beban sosial, beban psikologis, dan sebagainya. Tetapi jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum yang sangat berharga. Sebab tidak semua orang bisa menikmati jamuan-jamuan dan hidangan-hidangan ruhani dari bulan suci Ramadan. Oleh sebab tamu ini sudah berada di ambang pintu, maka kita ucapkan layaknya tamu yang dirindukan kedatangannya. Kebiasaan bangsa Arab adalah ketika datang para tamu yang mulia, mereka menyambutnya, memeluknya dan mendekapnya dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Jadi marhaban ini berasal dari kata rahban. Rahban itu artinya lapang, bahagia, menghormati dan menyediakan diri dan waktu untuk kepentingan-kepentingan yang diminta oleh sang tamu mulia ini. Ya, kalau dalam bahasa Inggris misalnya welcome, ya, selamat datang, welcome. Tapi dalam bahasa Arab itu marhaban. Marhaban ini lebih tinggi daripada ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan ini apa? Ahlan ini keluarga, ahli, ahlan. Jadi anggaplah Ramadan yang datang ini adalah keluarga kita yang pergi jauh. Karena ditunggu-tunggu selama satu tahun. Selama 1 tahun itulah kita merindukannya. Jadi ada aspek rohani, aspek rasa yang bermain ketika kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Karena tamu yang datang ini, keluarga yang ditunggu-tunggu ini adalah keluarga yang membawa berkah. Keluarga yang membawa rahmat dari Allah. Dia adalah utusan-utusan Allah yang datang ke dalam hati dan kolbu relung sanubari kaum muslimin dan muslimat. Nah, sahlan. Sahlan ini artinya mudah. Anda datang kami sambut. Dan kami sediakan ruang-ruang di rumah kami untuk Anda. Maka kami senantiasa memudahkan
apapun yang menjadi permintaan sang tamu ini. Kami tidak akan menyulitkan, kami tidak akan memayahkan. Apa yang dipinta oleh tamu yang datang ini, apa yang diminta oleh keluarga yang dielu-elukan kedatangan, yang disambut kedatangannya. Dia meminta kita adalah berpuasa di siang hari, kita tunaikan karena itu permintaan. Sang Wajib. tamu, sang tamu. Kewajiban ini bukan karena untuk tamu, tapi untuk diri yang didatangi. Maka berbahagialah apabila setiap rumah hati kita dikunjungi oleh sang mutiara. Sesuai dengan tema hari ini adalah mutiara hati. Yang datang ini sang mutiara. Dia datang mencampangi, mengunjungi, bertandang ke dalam rumah, bilik-bilik kamar hati kita, maka kita pun menyambutnya dengan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Iya, pemirsa M2 TV dan juga saudara dimanapun Anda berada, itu ya pembahasan terkait dengan marhaban ya Ramadan. Insya Allah nanti kita akan lanjut kembali pembahasan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Mutiara Hati. Ya, pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi di program Mutiara Hati bersama Ustadz Ma'ruf Zahran dengan pembahasan kali ini adalah Marhaban ya Ramadan atau selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, yang menarik nih Ustadz, tadi kan udah dijelasin terkait dengan istilahnya gitu ya, Ustadz. Nah, cara kita sebagai umat Muslim nih Ustadz, bagaimana sih Ustadz cara menyambutnya gitu Ustadz? Dengan cara-cara seperti apa gitu Ustadz? Rasa kegembiraan ini meluap-luap Mm-mm. sehingga banyak masyarakat muslim di Indonesia menyambutnya dengan pawai obor, menyambutnya dengan karnaval. Bahkan pada suatu daerah itu ada meriam karbit ya, meriam buluh ya. Nah, menandakan masuknya bulan suci Ramadan dengan meriam karbit atau dengan memukul beduk. Nah, di pedesaan dahulu kita ketika masih kecil, tandanya itu adalah memukul beduk. Nah, ya Juga Ustadz ya. iya, bahwa besok kita akan bersiap-siap menunaikan puasa Ramadan. Ini adalah ungkapan perasaan kegembiraan. Tidak salah ya, tidak salah. Tetapi yang lebih penting adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan hati. Hati yang bersih, yang dikemas dalam bentuk saling memaafkan. Nah, tradisi saling memaafkan menjelang bulan suci Ramadan ini adalah tradisi yang sangat baik. Bahwa ketika kita berada di bulan suci Ramadan seperti ini, maka kita tidak lagi memiliki dosa. Dosa yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Sebab orang yang pendendam tidak akan masuk surga. Dan orang yang memutuskan tali kasih sayang, itu surga tertutup untuknya. Maka hari ini kita jauhi arena-arena konflik yang dapat mencederai puasa kita. Jadi di bulan Sya'ban kita telah meminta maaf kepada sesama, maka finalnya di bulan suci Ramadan ini kita telah menjadi bersih, menjadi pemaaf, tidak pendendam. Kemudian kita menjauhi seluruh perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Memberi maaf ini sangat sulit
kecuali mereka yang diberikan kelapangan hati oleh Allah untuk memaafkan. Karena ego manusia ini tidak mau dikalahkan. Ego manusia ini lebih berbahaya daripada binatang buas sekalipun. Nah, hari ini banyak orang yang membunuh secara terang-terangan dan secara tersembunyi melalui pembunuhan karakter, menyampaikan fitnah, ya, menyebarkan hoaks tentang seseorang, maka jatuhlah harga dirinya, maka hilanglah profesi dan pekerjaannya. Ini sungguh membunuh manusia secara pelan-pelan yang disebut dengan pembunuhan karakter. Maka oleh sebab itu, ke depan kita benar-benar di bulan suci Ramadan ini tidak ada dengki, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada tamak, rakus, dan sebagainya. Jadilah manusia yang di bulan suci Ramadan ini dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan berasal dari kata Ramadan. Nah, Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu bukan petasan. Yang dibakar itu bukan Maryam bulu. Tapi yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Ketika Allah telah menghapuskan, membakar dosa-dosa kita, maka kita tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Oleh sebab itu, jadilah diri Ramadan yang betul-betul siap secara lahir batin menjalani hari-hari yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan gelombang, yang penuh dengan cabaran. Karena orang yang berpuasa ini, dia dituntut tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi dia juga dituntut untuk bisa pengendalian diri. Nah, manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa mengendalikan diri. Dan pengendalian diri adalah pangkal moralitas. Artinya adalah kita mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Maka pemuda-pemuda yang belajar, yang kuliah ini dalam rangka mempersiapkan hari esok yang lebih baik supaya dia tidak capek di hari tuanya. Oleh sebab itu, pepatah mengatakan berenang-renang ke hulu, ya. Kemudian Bersenang-senang gitu. Kemudian misalnya. bersenang-senang kemudian, ya. Jadi hari ini kita berpuasa, besok kita akan menikmatinya. Yang dimaksud dengan besok hari ini bukan besok lusa atau pekan depan. Itu boleh jadi bukan hari tua, tetapi besok itu adalah hari akhirat. Hari pembalasan ya Ustaz. Iya, hari akhirat. Orang yang masa mudanya bermanja-manja, masa tuanya tidak berguna. Jadi kesempatan momentum masa muda ini waktunya singkat, sebentar. Kalau Anda tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu di masa muda ini, siap-siap Anda akan terlunta-lunta di masa tua. Akan terlunta-lunta di masa tua. Supaya tidak terlunta-lunta, siapkan ketika muda belia. Iya. Nah, hari ini pun kita berupaya untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Iya, pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM. Insya Allah nanti kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hati. Ya, pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV dimanapun berada, serta pemirsa
dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali lagi di Mutiara Hati bersama Ustadz Ma'ruf Zahran yang tadi kita sudah membahas ya terkait dengan istilah menyambut suci Ramadan dan juga apa sih yang perlu dipersiapkan ya dan tanda-tandanya apa gitu ya. Nah mungkin ada penjelasan lebih detail ya Ustadz. Cara kita menyambut kan udah nih Ustadz. Nah bagaimana sih cara kita juga tantangan gitu ya Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Ramadan ibarat tamu yang datang ke rumah hati kita. Sekarang apa buktinya? Apa tanda bahwa Ramadan merasa senang dengan pelayanan dari tuan rumah? Ya, betul. Apa bukti? Apa tanda bahwa Ramadan sang tamu ini merasa bahagia selama berada di rumah kita? Sebenarnya siapa yang lebih mulia? Manusia atau Ramadan? Mana yang lebih mulia? Manusia atau Ramadan? Manusia mukmin atau Ramadan? Manusia mukmin. Karena Ramadan itu datang membawa keberkahan bagi si tuan rumah. Nah, sepertinya kita menerima Ramadan, tetapi sebenarnya kita sedang dimuliakan oleh Allah. Maka barang siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan Allah, sungguh dia menjadi manusia yang mulia. Masya Allah. Al-Quranul Karim diturunkan di bulan suci Ya, Ramadan. Ramadan. Untuk siapa Al-Quran ini? Untuk manusia. Hudan linnas. Petunjuk, penuntun bagi manusia. Nah, jadi yang menjadi puncak final pelayanan itu adalah manusia. Saking bahagianya manusia dengan anugerah Ramadan ini, maka kebaikan akan kembali kepada dirinya. Ya, berarti seperti bumerang gitu ya Ustadz ya. Bukan bumerang. Apa nih Ustadz? Nah, kebahagiaan, Nah, ketenangan. Bumerang itu ketika Ramadan datang, dosa kita tidak diampuni. oh siap. Kita tidak menyambutnya dengan ibadah. Kita tidak menyambutnya dengan tilawah. Kita tidak menyambutnya dengan kajian-kajian Ramadan. Hari ini kajian Ramadan di bulan suci Ramadan dalam rangka apa? Dalam rangka memaksimalkan, meraih keuntungan yang diberikan oleh Ramadan ini. Sekiranya Syam diberi hadiah, apakah hadiah itu dibiarkan saja? ya. Tentu kita sambut, tentu kita terima dengan ucapan terima kasih ya Ramadan. Yang diberikannya ini bukan juadah Ramadan, tapi yang diberikannya adalah kebeningan hati. Yang diberikannya adalah mutiara kalbu. Maka jangan sekali-kali kita melupakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Inilah dia Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Inilah dia Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Dan noveltinya adalah bulan ini adalah Itqum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka. Berarti rugi ya Ustadz kalau seandainya orang-orang melalaikan ya. Melalaikan, membiarkan. Dia datang, tidak kita sapa. Dia pergi, tidak kita antar. Maka kedatangan dia tidak memberi apa-apa. Apa artinya kita hidup? Kalau kita tidak bisa memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Bahkan kita mengabaikan apa yang menjadi suruhan Allah. Tidak ada satupun suruhan dan perintah Allah kecuali di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan. Para pemirsa, tidak ada satupun yang Allah larang kecuali mengandung keburukan di dalamnya. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Maka yang akan datang, kehidupan akhir sebagai makna feminin dari akhir adalah ditentukan sekarang
ditentukan kini. Bagaimana nasib Syam di masa tua ditentukan hari ini. Bagaimana nasib kita di akhirat ditentukan di dunia. dunia. Jadi jangan berpongah-pongah, jangan bermain-main, jangan lalai dengan hidup yang singkat ini. Betapa banyak sahabat, keluarga, handai taulan, tetangga yang wafat secara mendadak tanpa dia bisa menemui, mencicipi, dan menikmati juadah-juadah rohani di bulan suci Ramadan. Kita mendengar berita di grup, di WA, mudah-mudah telah wafat. Kita khawatir ketika kita dipanggil Allah, sementara kita belum siap untuk menghadapnya. Kita tidak memiliki investasi lahir dan batin. Kita tidak memiliki investasi ibadah di hadapannya. Kita dicabut nyawa, ajal di usia muda. Ketika kita sedang bermain-main, ketika kita sedang berpoya-poya, ketika kita sedang selfie, ketika kita berada di kafe-kafe, ketika kita kebut-kebutan, kita mati di usia muda. Sementara kita belum sempat mempersiapkan bekal akhirat. Sebuah perjalanan abadi. Sebuah perjalanan panjang yang tiada batasnya dan yang tiada hentinya. Disinilah seruan ini, dakwah ini, dan syiar ini adalah semata-mata dalam rangka mempersiapkan hari-hari Ramadan berikutnya. Iya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Gitu ya, pemaparan dari Ustadz Ma'ruf Zahran terkait marhaban ya Ramadan. Semoga menambah ilmu dan juga menambah wawasan ya Allah. Terlebih juga di bulan suci Ramadan ini kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan ya, penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.